Agak ini ya, changing karirnya Iya, agak jauh gitu. jauh, tapi survive ya. Yang udah sempat. Alhamdulillah. Hai Sobat Geek, selamat datang di podcast Geek Garden. Kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman berkarir. Nah, narasumber kita hari ini adalah Wahyu Hadianto. Mas Wahyu Hadianto, salah satu programmer di Geek Garden. Geek Garden sendiri, Geek Garden Software House sendiri adanya di Jogja, dan di sini tempat kita bisa pesan macam-macam aplikasi sesuai kebutuhan bisnismu. Akan tetapi nih uniknya adalah salah satu programmer andalan kita ini ternyata pengalamannya sangat banyak dan berbagai profesi sudah pernah dijalani. Nah, untuk itu mari kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Wahyu Hadianto. Selamat siang Mas Wahyu. Siang bias. Ibu ya? Iya. Udah tua banget ya? Biar sopan Bu. Oke. Mas Wahyu udah berapa tahun berkarir kalau keseluruhan? 7 tahun Bu setelah lulus SMK. Setelah lulus SMK selama 7 tahun ya. Oke. Nah, kalau untuk menekuni profesi jadi programmer sendiri ini udah berapa lama? 2 tahun Bu sama 2 belajar. tahun. Sama belajar. SMK-nya dulu jurusan ini, Rekayasa Piranti Lunak. Bukan Bu. Oh, bukan. Jurusan apa? Mesin. Jurusan mesin. Ya. Teknik mesin. Iya betul. Spesifiknya mesin apa tuh? Mesin las, mesin bubut, mesin industri Bu. Mesin industri. Wow, agak ini ya, changing karirnya Iya, agak jauh gitu. jauh, tapi survive ya. Yang udah sempat Bu. Alhamdulillah. Nah, ini bagus banget ya buat anak-anak muda di luaran sana. Mesin bubut bisa, mesin las bisa, Bisa. programming juga bisa. Nah, untuk programmingnya sendiri itu belajarnya gimana metodenya? Otodidak sih Bu di YouTube, di Google. Otodidak. Jadi nggak ikut yang kayak pelatihan atau bootcamp gitu. Sebenarnya pengen ikut sih Bu, tapi karena harus terjadwal dan repot harus merayakan, jadi keputusan untuk belajar di rumah aja, efektif gitu, nggak usah pergi-pergi. Jadi sambil kerja, sambil belajar. Iya Bu. Wah, hebat ya. Nah, pekerjaan pertamanya dulu apa? Dulu pertama kerja sebagai buruh pabrik Bu. Buruh pabrik di daerah Daerah Kudian. Godean. Godean itu ini ya, buat yang nggak tahu ada di Jogja juga, di daerah Sleman, arah ke selatan sana ya. Iya. Nah, itu di pabrik apa Mas? Pabrik sarung tangan. Sarung tangan karet atau Sarung tangan kayak kulit? golf gitu. Oh, Kain gitu. kain gitu. Oke. Gimana ceritanya? Ini saya excited ya, karena saya belum pernah kerja di Itu pabrik. kan soalnya pabriknya tuh paling dekat di rumah saya gitu. Jadi nyari kerja tuh utamakan yang dekat. Ya, Bisa hemat coba-coba, ongkos kan. ya, daftar di situ. Tapi nggak bertahan lama sih Bu, nggak cocok gitu. Karena kerjanya di pabrik kan gitu-gitu aja. Jadi nggak ada peningkatan skill, nggak ada. Oh, monoton ya, Ya, monoton. repeating tiap hari kayak gitu ya. Jam kerjanya panjang. Jam kerjanya standar Bu, tapi lemburnya tiap hari sama aja. Oh, lemburnya tiap hari. Iya, wajib. Oke. Tapi dapat kompensasi lembur kan? Dapat Bu. Di Geek Garden kalau lembur dapat kompensasi lembur juga. Iya. Oke. Terus apa namanya? Setelah di pabrik sarung tangan itu, nextnya pekerjaan kedua apa? Keduanya sebagai operator produksi Bu di pabrik mesin juga. Pabrik mesin juga. Sesuai dengan mencoba sesuai bidang yang dipelajari di sekolah Bu. Oh ya, ini linear ya dengan bidang sekolahnya. Oke. Kalau di situ lumayan bertahan lama sih Bu. Kurang lebih 1,5 tahun. Enaknya apa? Enaknya ya kerjanya jadi apa? Macam-macam Bu. Kadang ngelas, kadang ngecat, kadang motong, jadi nggak bosenin Bu. Jadi bisa bertahan lama. Oh, I see. Karena yang tadi yang pertama monoton Iya. ya. Oke. Untuk tekanan dalam kerjanya? Kan yang di sana ya standar sih Bu. Oh, nggak sampai burn out ya. Iya. Tekanan kerja di Geek Garden Ya, standar juga sih Bu. sedang juga. Resikonya sedang ya. Iya. Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Oke. And then pekerjaan ketiga? Yang ketiga sebagai Lupa.
ketiga sebagai cetak patung Bu. Pengrajin Iya, di pengrajin tempat patung. pengrajin di daerah Di daerah Muntilan. Oh ini Magelang. Muntilan Magelang ya. Teman-teman kalau yang nggak tahu ya, Muntilan itu jadi kalau dari Jogja mau ke Borobudur itu lewat namanya daerah Muntilan. Di sana sentra ini ya, Iya, kerajinan kerajinan patung-patung. Terus ada tuh cobek gitu ya. Iya. Itu besar di sana, boleh jadi wisata belanja juga gitu. Nah, kalau di sana main jobnya apa Mas? Sebagai tukang cetak Bu. Tukang cetak dari Mm-mm. patung tanahnya tuh nanti dicetak dari fiber. Oh, Saya di pakai bagian fiber. itu di bagian fiber sama di bagian ngelas bikin kerangka Rangka patungnya buat cetakannya. buat cetakan di tanah liatnya biar gak roboh. Iya sih, saya lihat itu kalau pas lewat tuh patungnya ada yang sampai gede-gede banget Nah, kan itu kayak kalau patung. nggak ada rangka dalamnya tuh pasti roboh. Oh gitu, Mas Wahyu yang bikin ininya, Ya dalamnya. dalamannya. Berarti ilmu fisikanya juga harus Ya paham dong ya, itu, kan ngukur momentum tekanan ininya kan. ya nggak sampai di perhitungan lebih detail Bu. Cuma feeling aja sih. Oh, pakai feeling. Ya, feeling aja. Yang penting nggak roboh gitu. Saya juga kalau masak pakai feeling, nggak pakai Ya, nggak pakai lama ukuran. kalau dihitung. Oke. Cetak patung itu sampai tahun? Itu kurang lebih 1 tahun Bu. 1 tahun. Karena sudah habis itu kan modalnya pesanan banyak. Oh, Dari order, order. by order gitu Iya. ya, made by order. Kalau udah habis ya udah gitu. Jadi nggak ada, kalau ordernya dikit ya udah. Yang saya kan pegawai tambahan, jadi yang pembantu itu. Oh, I Pegawai see, I bantuan see. gitu. Iya. Kalau setelah itu kemana lagi nih? Ini tadi di sarung tangan, Iya. operator produksi mesin, and kemudian jadi perajin patung. Terus Yang terakhir, yang terakhir. Yang selanjutnya itu cuma kerja sampingan sih Bu. Bantu teman usaha arang arang ini yang buat sate itu. bukan arang buat briket ya. Oh, briket batu bara. Ya gitu. Oh. Briket buat apa tuh? Buat sisa itu yang arang yang kotak-kotak itu. Nah itu kan saya sama teman saya itu sebagai penyetor Suppliernya. supplier bahan mentahnya. Jadi saya sama teman saya tuh yang nyari batoknya ke pasar Batok keliling-keliling. kelapa. Itu terus dikumpulin nanti dibakar, setelah jadi arang nanti di store ke pabrik gitu. Ya itu sambil belajar programming juga di momen itu Bu. Oh gitu ya, karena kan kalau yang usaha sama temen ini dia lebih fleksibel ya. Iya. Ini kan kayak wirausaha gitu, nggak terikat kayak jam kerja yang panjang kayak di pabrik tadi ya. Jadi Bebas, seperti bisa. itu. Nah, waktu belajar programming itu kenapa bisa terbersit tiba-tiba pengen programming? Itu sebetulnya kebetulan aja sih Bu. Itu kan awalnya diajak teman saya nongkrong di Vivian gitu. Terus sering-sering loh. Teman saya tuh kebetulan juga seorang programming juga. Terus saya tertarik juga buat sampingan gitu pertamanya awalnya. Terus awalnya tuh disuruh belajar WordPress karena tidak perlu panjang-panjang belajarnya. Oh iya udah ada ininya ya, apa kayak frameworknya gitu ya. Iya. Apa? Udah gitu. Pertama kali yang pelajarin WordPress. Iya. Oke. Terus lanjutnya setelah belajar WordPress? Nah, setelah itu pas belajar WordPress tuh saya pengen buat aplikasi tapi sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau di WordPress kan tinggal install plugin, jadi nggak bisa custom lebih detail lagi. Nah, terus saya tanya-tanya teman saya itu disuruh belajar pemrograman gitu kayak PHP, JavaScript dan lain-lain. Setelah itu saya perlahan belajar gitu di YouTube. Nah, aplikasi pertama yang ingin kamu buat itu aplikasi seperti apa? Sejenis apa? Standarnya sih Bu, aplikasi buat absen siswa gitu. Absen siswa, ya. Rata-rata belajar itu semua sih di awal. Rata-rata belajar itu semua di awal. Nah, setelah WordPress, bahasa pemrograman apa yang dipelajari nextnya? Untuk bahasa pemrograman
pertama tuh PHP Bu saya. PHP dulu. Oke. Tapi natif, belum pakai framework. Belum pakai framework. Terus dari basic dulu kalau saya belajar. Tuh belajar PHP kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Dari notes ya, dari nol banget ya. Dari sama database itu. Sama database relationnya gitu ya. Selama proses belajar itu kesusahan yang paling diingat tuh apa? Kesusahan itu nggak ada yang susah, bisa semua berarti. enggak sih, ada kesusahan susahnya karena kan ini ya, apa tuh namanya, paling susah paling dingin ya. Karena kan gini, maksud saya beberapa kali ada pengalaman saya interview dari yang inputannya itu lulusan sarjana teknik informatika, which is kan kalau teknik informatika itu udah ada dasarannya kan, nggak completely mentah kayak Mas Wahyu kayak gini. Itu aja tuh pas ketika praktek untuk tes code atau saya nanya tentang pengetahuan dasar soal programming tuh mereka nggak yang benar-benar paham, karena di universitas sendiri juga banyak kan diajarkannya kan tentang logiknya, algoritmanya kayak gitu. Nah menurut saya 3 bulan untuk waktunya Mas Wahyu tanpa dasar apapun itu tergolong cepat gitu. Apakah memang nggak ada yang susah atau kesusahannya sudah dilupakan dan move on? Susahnya sih sebenarnya ada di alurnya gitu. Alurnya. Biasanya kalau otodidak tuh bingung mulai dari mana gitu belajarnya, apa dulu gitu. Nah itu yang susah gitu. Gitu. Terus setelah belajar programming daftar di Gigarden atau ada sebelumnya ada dulu? Ada lagi. Setelah 3 bulan itu saya kehabisan ongkos. Teman saya juga berhenti berusaha gitu. Yang briket tadi. Iya. Oke. Terus saya kerja dulu 1 bulan gitu buat biaya hidup lah. Kerja sebagai tukang potong akrilik. Tukang potong akrilik cetakan nih. Iya, nanti buat lasernya itu. Jadi saya operatornya yang potong gitu. Oh. Oke. Itu ada alat khususnya ya pakai laser. Maksudnya nanti saya yang tinggal masukin gambarnya, nanti otomatis potong sendiri gitu. Itu 1 bulan Bu. Karena yang penting dapat ongkos dulu. Tapi itu belajar sendiri juga apa dulu waktu SMK udah diajarin kalau yang di akrilik itu? Belajar di sana langsung Ibu. Belajar di sana langsung. Oh, di perusahaannya langsung diajarin, on job training langsung kerja gitu ya. Gitu. Sebenarnya cepet juga ya. Berarti kamu skillnya banyak dong Mas Wahyu. Bisa macam-macam. Tapi nggak sampai expert tuh. Cuma tahu luarnya aja, nggak sampai dalamnya. Bagus juga nih nanti buat istrinya, gampang nih kalau pengen patung tinggal dibikinin. Pengen cetakan sesuatu tinggal dilaserin. Oke, terus setelah kerja di tempat laser akrilik ini? Sebenarnya pengen daftar programming juga. Tapi kan saya rasa skillnya belum cukup gitu. Saya kan sebelumnya lihat lowongan gitu, ada skill rekrutmennya. Wah ini belum cukup gitu. Belajar lagi Bu. Saya belajar front end gitu. Front-endnya pakai apa? Vue.js. Bahasanya dulu nggak langsung Vue.js Bu. Belajar basicnya dulu dari HTML, CSS, JavaScript. Baru nanti belajar framework gitu. Itu belajarnya 3 bulan sama. 3 bulan juga. Oke. Bikin portofolio gitu-gitu. Iya, saya bikin aplikasi juga Bu. Project mandiri gitu kan? Iya. Dari backendnya saya, dari admin dashboardnya saya, dari posisi kliennya juga saya gitu. Jadi full aplikasi belajar mencoba bikin sendiri gitu. Ini bagus nih, boleh dicontoh buat teman-teman generasi muda di luaran sana ya. Jadi yang lulus SMK jangan berpuas diri. Kamu udah punya skill A, pelajarin skill yang lain. Dan ketika nemu skill baru nih kayak programming, untuk mengemas bahwa diri kamu tuh pantas di hire, akan dicari orang, ya bikin portofolio, bikin project mandiri kayak gitu, itu bagus banget. Terus setelah itu front end developer, setelah PD baru ngelamar.
Ya setelah PD kan saya punya 2 skill gitu. Di backend juga ada, di frontend juga ada. Jadi full PD. stack. Depan belakang ya. Jadi kalau di frontend nggak ada job, jadi saya udah siap gitu buat di skill di backendnya. Jadi nggak takut gagal di kerja gitu. Udah siap kedua-duanya. Nah itu upgrading diri, maka rezeki tuh datang gitu loh. Kamu tuh nanti dicari orang. Terus pengalaman kerja berikutnya? Ya, belum ada sih Bu. Terakhir di sini. Terakhir di sini sampai sekarang. Nah, selama di sini nih project yang paling menantang, yang paling gampang apa, yang paling susah apa? Yang paling gampang itu lanjutin ticketing gitu. Sistem ticketing. Oke. Awal tuh ya udah mudah sih kayaknya. Kalau sebelumnya udah menguasai frameworknya, walaupun melanjutkan project orang lain tuh udah paham gitu. Oh, I see. Jadi nggak perlu belajar lama-lama lagi. Karena udah ada basic knowledge-nya juga ya. Yeah. Terus kemudian yang paling susah tuh? Yang paling susah itu di Phonics. Di Phonics, oke. Itu kamu dapat jobsnya apa? Phonics tuh bikin marketplace ini ya, kripto ya, cryptocurrency. Ya. Itu yang paling susah karena sana tuh ada seniornya itu, senior software engineering. Jadi mereka paham betul soal teknik itu. Oh, jadi banyak koreksi mungkin ya dari style code-nya. Banyak sekali yang harus saya pelajari lagi dari GitHub manajemennya, dari standarisasi kodean, banyak lagi sih Bu. Tapi susah bukan berarti ini ya, malah dapat knowledge baru kan? Ya, dapat ilmu baru. Itulah, kesusahan itu bukan untuk dihindari ya teman-teman. Kesusahan itu untuk kita jadikan kawan dan kita ambil benefitnya dari situ. Belajarlah dari Mas Wahyu ya. Terus ada lagi yang ingin Mas Wahyu share sama kami dan audiens kita? Buat teman-teman yang belajar otodidak, mungkin pesan saya sih jangan buru-buru ya buat belajar, perlahan aja. Yang penting paham dulu basicnya, nanti baru lanjut ke yang lebih kompleks gitu, yang lebih sulit di frameworknya. Jangan terburu-buru ke framework itu. Belajar dari basicnya dulu dikuatin ya, fondasinya dulu ya, jadi nanti ke atasnya gampang gitu kan. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Ayu? Nggak ada sih, cuma itu aja. Nggak ada? Kalau kayak gitu sekian untuk podcast kita hari ini. Ini saya terima kasih banyak buat Mas Wahyu atas sharingnya kali ini ya. Ini tuh pengetahuan baru buat saya juga bahwa switch career itu nggak terbatas pada satu field tertentu. Dan kita belajar tuh bisa macam-macam banyak hal. Saya pribadi juga saya ada switch career lumayan dulu. Saya 7 tahun jadi PNS di Kementerian Keuangan. Terus setelah resign saya 2 tahun itu full jadi ibu rumah tangga. Itu nggak ngurusin apa-apa, ngurusin anak-anak. Terus akhirnya berikutnya saya mengelola lagi garden ini. Saya mengelola lagi garden dan saya juga kuliah lagi. Kuliah saya itu terus terang completely different sama basic knowledge saya sebelumnya, karena saya suka biologi, padahal itu nggak ngaruh, tapi ya udah saya ada waktu saya kuliah. Meskipun saya nggak tahu nanti mau dipakai apa skill saya yang di bidang itu gitu. Yang punya dulu. Iya, yang penting punya dulu. Kalau kita udah seneng tuh kan, kalau ada obstacle atau hambatan tuh tetap pengen ngulik gitu kan. Iya, pasti. Nah ini satu lagi pertanyaan. Ada obsesi apa atau sesuatu apa yang belum kesampaian untuk dipelajari? Yang dipelajari itu mungkin belajar mobile developer. Mobile developer, nambah skillnya. Mungkin nunggu spesifikasi device dulu. Oh, device-nya ini disesuaikan dulu.
Good. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih banyak Mas Wahyu atas waktunya dan sharing-sharingnya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat apa yang baik-baik yang udah dibagi sama Mas Wahyu. Dan jangan lupa follow and subscribe kita di gigaden.id. Bye-bye.